Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Tidak ada salahnya kalau kita kembali melanjutkan khutbah Jumat kita kemarin terkait tentang bagaimana pengaruh hijrah di dalam kehidupan kita untuk membangun sebuah peradaban tinggi, peradaban yang bermoral. Dan ini telah dibuktikan oleh para nabi dan para rasul bahwa kesuksesan mereka karena dilalui dan melalui iman, hijrah dan jihad di dalam kehidupannya. Hampir para nabi dan para rasul melewati fase ini sehingga mereka merasakan betul bagaimana dahsyatnya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Buat kita saja yang berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya karena ingin menyelamatkan kondisi keimanan kita, bahkan ekonomi kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati bumi ini luas dan rezeki yang banyak. Itu dijamin. Sehingga orang yang hijrah, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah mengalami kerugian. Mereka akan terus-menerus beruntung di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu hijrah dibagi dua, dan tentu konsekuensi hijrah itu apa? Supaya kita ini merasakan betul bahwa dimanapun kita berada itu adalah bumi Allah, di mana kita bisa melakukan kebaikan dan perbaikan. Dimanapun kita berada itu adalah bumi Allah dan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa siapa yang keluar rumah mencari rezeki demi kepentingan orang tuanya, itu dianggap fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah mencari rezeki demi kepentingan anak-anaknya, dia juga adalah fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah mencari rezeki demi kepentingan pribadinya, dia juga dianggap fi sabilillah. Disinilah pentingnya bahwa niat itu sangat luar biasa pengaruhnya untuk menentukan arah perjalanan kita ke depan. Kalau memang mau berada pada bingkai fi sabilillah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hijrah dibagi dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, hijrah tempat, dan itulah yang dijalankan oleh para nabi dan para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hijrah ke Taif, terus hijrah ke Madinah, karena Mekah itu tidak aman dan nyaman lagi untuk melaksanakan perintah Allah. Maka wajib berhijrah. Tidak aman dan tentram untuk menjalankan perintah Allah. Betul memang ekonomi mereka peroleh, tapi imannya, jiwanya tidak aman dan nyaman dari persekusi dan intimidasi daripada orang-orang setempat, maka dilakukan hijrah. Untuk apa itu semua? Untuk dengan mudah melaksanakan perintah Allah atas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang kedua adalah hijrah maknaniyah. Inilah yang kita akan sampaikan pada khutbah Jumat kita kali ini. Semoga memberikan kekuatan buat kita bahwa yang ada di masjid ini para muhajir semua ini. Orang yang hadir masjid ini hampir 100% adalah pendatang. Makanya kita akan rasakan bagaimana sebenarnya itu. Kita lihat ayat Allah, firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 74 dulu. Untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk jangan pernah takut dengan apapun. Kalau hijrah ini kita lakukan dijamin oleh Allah. Sehat otaknya, intelektualnya, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat sosialnya, termasuk sehat ekonominya. Ini Allah yang jamin. Allah yang jamin. Jadi jangan pernah khawatir. Allah yang jamin. Kita lihat ayatnya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjihad pada jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru. Dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajir. Ada yang berhijrah, ada muhajir, dan ada ansor. Ansor itu adalah memberikan tempat dan memberikan pertolongan kepada pendatang. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ulaika humul mu'minu haqqan. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Diakui keimanannya. Tidak sampai di situ. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita masih khawatir dengan firman Allah ini? Enggak ada itu. Buat muhajir dia aman dan ansor juga aman. Diberikan sesuatu oleh Allah. Baik pengakuan bahwa dia beriman benar, mereka akan mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan nikmat berupa rezeki. Jadi tidak ada kekhawatiran itu. Dan dibuktikan itu. Jadi orang-orang yang menjalankan hal seperti ini, seperti Turki saat ini mendapatkan cadangan gas 303 miliar kubik. Dan presidennya mengakui bahwa di antara tenaga yang mendapatkan cadangan gas besar ini, 10 diantaranya adalah orang Indonesia. Hebat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ada keberanian untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Berani. Gak ada takutnya. Mereka punya aswa, pemimpin masa lalu yang cemerlang. Dan itu yang diperantikkan sekarang kan dijamin kan rezekinya oleh Allah. Dan itu banyak lagi yang lain, sumber-sumber lainnya yang diperoleh di sana. Nah, oleh karena itu hijrah maknanya di sini dibagi 4, yang merupakan pembuktian daripada ayat dan penjelasan lebih awal tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyehatkan, menolong pikirannya, menolong akidahnya, menolong jismianya, fisiknya, dan menolong finansialnya. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, hijrah iman. Karena yang berhak diajak untuk hijrah adalah orang yang beriman. Maka tidak ada beban orang beriman meninggalkan di mana mereka tidak aman dan jam melaksanakan perintah Allah. Mereka wajib berhijrah. Iman yang mendorong. Energi iman itu adalah energi gerak, energi dinamis. Mereka tidak takut kehilangan apapun di dalam dirinya kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di bangsa kita ini mereka rela berbohong asal jangan kehilangan jabatan. Itu yang terjadi di bangsa kita, dan jarang mengakui keunggulan para generasinya. Justru negara lain mengakui keunggulan orang Indonesia itu. Mereka rela berdusta, berbohong, rela bermaksiat, yang penting jabatannya tetap. Rela mempersekusi ulama, umat Islam, yang penting dia dapat duit. Dan ini yang berat ini. Dan itu yang terjadi, mengisi rongga-rongga para generasi bangsa kita dirusak karena kebutuhan tentang uang. Memang kita butuh uang, tapi tidak boleh menggadaikan iman karena kita butuh uang. Itulah i'tiqadiyah, iman. Kemudian yang kedua adalah hijrah fikriyah, pikiran. Bagaimana pikiran dalam berbangsa ini disadari betul bahwa kalau memang alam pikiran kita berangkat dari 5 sila Pancasila itu aman. Ingat, karena sila ketuhanan Maha Esa itu berkaitan dengan ketauhidan, dan ketauhidan itu tidak menolak khilafah. Ini saya ingatkan kepada kita semua. Karena orang yang bertuhan itu adalah pasti berimamah dan berjamaah. Berimamah dan berjamaah itu intinya adalah khalifah atau khilafah. Jadi orang yang menolak khilafah berarti menolak sila pertama. Menolak sila pertama berarti dia tidak bertuhan. Itu kalau lihat ayat itu. Tapi itu kan seolah-olah keimanan itu merusak semua. Tidak. Khilafah itu pasti berbicara tentang kemanusiaan adil dan beradab. Dan ruh daripada khilafah itu adalah persatuan, ukhuwah, jelaskan. Sehingga pola-pola pemilihan kepemimpinan kita itu bertentangan di sila keempat, karena kepemimpinan ini itu bukan pemilihan dalam arti puting-puting itu, tapi musyawarah. Yang ngajarkan musyawarah itu Islam, tapi tidak dilakukan. Itu jadi bangsa ini rusak karena tidak mengamalkan Pancasila itu. Sehingga kalau fikriyah berpikir dari sila pertama sampai sila kelima, perhatikan baik-baik apa isinya. Itu kalau fikriyah. Itu fikriyah itu. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah. Syu'uriyah itu terkait menyangkut masalah busana. Ini juga banyak dilanggar nih. Karena kita dalam Islam itu, saya ingin pertajam dulu, bahwa tugas utama kekhilafahan dalam hidup ini yang pertama adalah memakmurkan bumi, dan yang kedua menebarkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba. Sehingga berpakaian Islami itu adalah solusi terhadap persoalan moral di bangsa kita ini. Menutup aurat itu berkaitan masa depan bangsa kita, moral. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini banyak khawatir dengan pakaian-pakaian Muslim kita, ditengarai kalau berpakaian Islam itu dianggap radikal, teroris. Dari mana itu? Ini adalah kekuatan pemersatu kita, menutup aurat. Karena budaya-budaya barat itu begitu luar biasa, menghancurkan generasi kita. Dan yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Hijrah sulukiyah itu, nah inilah tadi adalah hijrah berkaitan tentang moral kita. Bukankah Nabi kita diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak? Perbaiki akhlak. Makanya adab itu begitu luar biasa. Para santri adabnya terhadap guru, terhadap pengasuh, itu semua harus dipelajari dan dijalankan. Itu adab kepada orang tua, kita harus beradab.
apalagi kepada ulama, kepada para habaib. Siapa yang mempersekusi dan membentak-bentak para ulama, bahkan membunuh para ulama? Ya orang yang tidak Pancasilais. Siapa yang tidak Pancasilais? Ya kalau bahasanya adalah PKI. Itulah yang banyak membunuh para ulama kita. Kiranya hijrah ini memberikan jaminan pasti ke depan bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan negeri kita pasti makmur. Fattabini ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jumat yang mulia, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa bahwa tidak perlu ada ketakutan dalam hidup ini untuk menghadapi persoalan bagaimanapun beratnya. Yang terpenting adalah bagaimana setiap persoalan yang kita hadapi mendekatkan diri kita terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap mental itu terbangun karena pengaruh iman, pengaruh jihad, pengaruh hijrah, dan pengaruh care, memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Artinya simbiosis mutualisme, akulturasi antara pendatang dan didatangi terpaut bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bahwa hijrah yang terjadi dalam kehidupan kita oleh kita di Hidayatullah melihat dari 3 bentuk hijrah. Yang pertama adalah hijrah mental. Hijrah mental ini haruslah menjadi kekuatan kita dalam setiap derap langkah kita di dalam kehidupan kita. Orang yang punya mental bagus, ketika mereka memegang amanah keuangan misalnya, maka uang itu akan digunakan semaksimal mungkin dan kekuatan penuh untuk membesarkan Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uang itu dikelola di dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan rasa gembira kepada orang yang membutuhkannya. Itu intinya. Kemudian yang kedua adalah hijrah tempat. Kalau kondisi di tempat di mana kita berada membuat pikiran, alam rohani, alam pergaulan tidak aman, silakan bergeser ke tempat yang lebih aman dan nyaman dan bisa diterima. Dan yang ketiga adalah hijrah konsep. Satu-satunya konsep yang bisa memberikan warna kepada dunia untuk aman dan nyaman hanya Al-Quran saja yang dijamin. Maka kembalilah kepada Al-Quran, back to Quran. Karena ilmu menggerakkan kita untuk lincah, bergerak secara dinamis tanpa beban. Karena dahsyatnya Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini wahyu, maka satu huruf itu adalah energi. Dan setiap energi itu adalah nutrisi. Dan setiap nutrisi adalah alamat untuk mencapai keselamatan. Dan keselamatan ada pada diri kita, itulah surga sesungguhnya. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik berjihad, berhijrah, berkorban tentang apa perintah hijrah dan jihad itu, itulah jaminan Allah. Ulaika humul mu'min haqqan. Bagi mereka orang yang beriman, diakui benar imannya,
lahu maghfiratu wa rizqun karim, dan dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita diampuni, berarti segala musibah akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah ditarik, alam pikiran tenang, perasaan tenang, wa rizqun karim, Allah pasti memberikan rezeki yang mulia. Akhirnya mari kita berdoa, semoga ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Rabbi izzat yang menyasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.